Halo semuanya, wah. Oke, kali ini kita general reading lagi ya. Kita reading general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Oke, bisa energi kamu, bisa energi orang yang kamu fokuskan gitu. Dan kita harus lebih menyerahkan semuanya sama yang maha kuasa ya. Kalau mau pembacaan tarot energi personal buat keperluan pribadi atau ya untuk konsultasi gitu ya, energi personal itu personal readingnya hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini kayak gitu ya. Oke. Hubungi kontak di keterangan yang ada di video ini untuk personal reading atau konsultasi. Oke. Kali ini judul atau tema di video yang sekarang ya. Videonya timeless ini. Jadi banyak yang aku bikin videonya itu rata-rata timeless ya. Kecuali aku buat periode tertentu untuk kapan gitu. Itu ada periodenya, tapi kalau nggak pakai periode, nggak pakai bulan, nggak pakai apa, nggak pakai tahun, ya itu videonya timeless ya, bisa berlaku kapan aja. Judulnya tentang dia ya, tentang seseorang, tentang orang yang akan komunikasi dengan kamu ya. Kita bakalan clarify energi secara general, energi banyak orang. Tentang ini sosok yang akan komunikasi dengan kamu ya. Oke, bisa hafal dulu. Oke. Ada the moon. Wah. Nine of coins ya. Ace of cups. Four of cups. Wah, two of cups. Seven of wands dan four of wands. Oke. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Scorpio, yang kuat Pisces ya, sama Cancer. Ya. Bottom of the deck-nya Ten of Cups. So, aku lihat yang akan komunikasi dengan kamu. Ini orang yang dia nggak banyak kasih tahu tentang apa yang terjadi sama dia ya. Maksudnya dia nggak banyak cerita ke kamu tentang apa yang dia alami, tentang apa yang terjadi gitu. Bahkan ya dia nggak ngasih tahu kalau dia itu selama ini nggak komunikasi karena ini karena itu. Nah, dia nggak jujur, dia nggak terbuka sama kamu gitu. Orangnya mendem sih, memang orangnya mendem. Jadi ya bisa dikatakan ada misteriusnya, ada kurang terbukanya gitu ya. Kurang terbuka apanya gitu ya. Ya orangnya tertutup kak ya. Dan dia penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Ada sesuatu yang bergejolak dalam batinnya gitu. Dan beberapa kalian ini sama dia cintanya bisa dibilang apa ya, hubungan yang gak jelas juga gitu kaliannya. Ada yang beberapa cinta rahasia, hubungan rahasia. Bisa juga ya kalian gak saling terbuka tentang isi hati, tentang unek-unek satu sama lain. Jadi sering banget
misunderstanding ya, sering salah paham sama dia. Ini orangnya freedom ya, orangnya nggak mau terkekang ya, termasuk terkekang sama kamu. Orangnya sangat ingin kebebasan gitu ya, mungkin dia ada jiwa ini juga gitu, susah diatur atau memang nggak mau diatur ya, jadi maunya mengatur gitu. Mau mengatur tapi sulit banget diatur, atau memang ya maunya nyenggol, disenggol nggak mau gitu. Karena mungkin beberapa kalian dealing sama orang baperan, baperan. Ada yang kayak gitu ya, bisa kamu juga ikutan baperan, karena ada di sini jiwa mirror di antara kalian gitu. Entah ya, memang dua-duanya dari kalian itu ada beberapa sifat yang sama ya. Jadi dia baperan, kamu baperan juga. Soalnya ini banyak cupsnya ya. Jadi kalau cups itu rasa, perasaan. Mungkin kamu ngerasa kayaknya dia deh yang baperan, gua enggak gitu. Tapi ya kamu pun sebenarnya kalau udah cinta sama dia pastilah ada bapernya gitu. Jadi kalau dia tingkahnya aneh, salah paham gitu kan, pasti kamu jadi ya merasa terzolimi, merasa terintimidasi beberapa kayak gitu. Tapi ya memang karena ini orang yang dealing sama kamu, orang yang sulit mengambil keputusan ya. Dia cenderung orang yang belum punya pendirian, jadi masih ada plan-plannya gitu ya. Dan beberapa ini ada yang memang ya dia tuh ada prioritas lain, atau memang sudah ada orang lain gitu ya. Sedih ya. Ada orang lain juga. Tapi bicara tentang pihak lain itu nggak tentang orang ketiga, bisa juga ini orang lain yang menghalangi adalah keluarga ya. Aku lihat ada tentang keluarga. Jadi entah apa yang terjadi ya sama dia dan keluarganya yang membuat dia harus bersikeras untuk tidak komunikasi dengan kamu gitu. Jadi dia ada alasan tertentu juga. Mungkin dia ada masalah tentang keluarga, jadi dia fokus banget ke situ. Dia fokus sama prioritasnya, jadi kayak mengabaikan kamu gitu. Dan ini orangnya keras ya, menurut aku keras banget. Jadi ya memang ada sih orang kayak gitu, orangnya masih pelin-pelan, belum punya pendirian, cuma keras banget gitu, nggak mau kalah. Apalagi kalau kalian beradu argumen, karena ada juga yang beradu argumennya kan dalam diam gitu ya. Dia tiba-tiba kayak nggak mau komunikasi, tiba-tiba ngeblok lah atau apa, mendelete akun ya. Dia nggak bicara baik-baik sama kamu, jadi ya begitu, say goodbye-nya dalam diam, nggak banyak bicara, tiba-tiba udah nggak ada kontaknya. Gitu. Atau ya tiba-tiba udah nggak bisa lah kamu komunikasi sama dia, karena dia yang membuat batasan itu. Cuma aku ngelihat pas dia nggak komunikasi sama kamu nih, apa ya, kayak makin rindu sih dianya. Soalnya cintanya makin dalam ya. Aku ngeliatnya gitu. Ada yang memang hubungan kalian itu selama ini abu-abu gitu ya. Tapi udah gak komunikasi baru kelihatan kalau dua-duanya punya chemistry yang kuat gitu. Ada kartu Four of Swords,
Wah, Hierophant, Three of Wands. Seven of Cups, Four of Cups. The World. Okay. High Priestess. Wah. Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Scorpio. Yang kuat Cancer, Pisces. Lalu ada Taurus, Sagittarius ya, bisa energi aja ya. Bottom of the deck, Hangman. Oke, jadi yang kuat banget water sign ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Dia nggak mau komunikasi sama kamu selama ini. Aku melihatnya ya karena dia tuh pertama dia pengennya jangan diganggu dulu gitu. Ini kan orang diam nih sekarang, dia diamkan kamu. Bisa memang ada yang kalau dia nggak bisa terlatih ya, maksudnya dia selama ini orang yang nggak punya kekuatan, nggak punya daya untuk di-trigger terus-terusan, atau dia nggak suka sesuatu yang drama, dia nggak suka sesuatu yang ribet, yang rumit gitu ya, kayak kamu misalnya ya. Jadi dia diam gitu, dia kayak nggak punya kekuatan, dia merasa ya gue capek gitu, gue lagi nggak pengen diganggu gitu, tapi dia nggak ngomong coba ya. Dia malah langsung diem gitu, dia langsung kayak orang yang aneh, jadi kayak hantu memang ya, tiba-tiba muncul kemarin terus sekarang hilang gitu aja ya. Aku nggak tahu nih jenis hantunya apa. Mungkin dia seperti genderuwo ya. Jadi dia bikin kamu penasaran sih menurut aku dengan tingkahnya itu. Beberapa ini ada yang memang dia tuh mau menyerah gitu, dia mau ya memang mau give up gitu, mau nyerah dalam hubungan kalian. Bisa tentang ini kan nggak jelas semua, ini terasa abu-abu. Jadi ya gue sebenarnya mau menyerah, gue sebenarnya mau pergi, mau cabut, cuma gue nggak tahu mau ngomong apa, jadi ya gue diem-diem aja, lama-lama ngilang gitu. Nah ada yang kayak gitu, memang mundur alon-alon tapi nggak to the point, jadi kayak bertele-tele. Harusnya kan kalau memang mau pergi ya pergi aja, harusnya kalau memang mau ending ya ending aja, tapi dia nggak ngasih kejelasan ya. Ada beberapa di antara kalian dealing sama orang yang ini, dia nggak mau komunikasi karena dia ada yang lain. Dia tuh malah lebih fokus ke orang lain itu sekarang. Soalnya ada yang kayak mau berkomitmen gitu sama yang lain. Bisa vice versa ya. Aku ngeliat ada seseorang di sini yang sudah berkomitmen sama yang lain. Jadi seseorang ini mengundurkan diri dari hubungan. Tapi mengundurkan dirinya itu ya diam-diam gitu. Jadi nggak ngomong dengan baik-baik gitu. Tapi ada juga di sini yang memang dia nggak mau komunikasi karena dia ada pikiran lain ya. Ada pikirannya tentang finansialnya, tentang kerjaannya. Apalagi kalau kamu dealing sama orang yang banyak banget maunya ya. Kadang punya impian A, B, C sampai Z, nggak habis-habis, bahkan habis Z ada lagi impiannya yang lain gitu, impian AA, BB, CC gitu ya. Jadi nggak pernah habis apa yang dia mau, makanya dia menomorduakan kamu. Tapi ada juga yang dia nggak mau komunikasi lagi karena nggak ada kejelasan, nggak bisa dikasih status atau memberi status gitu. Misalnya gini nih, dia memilih yang lain,
dia tuh nggak bisa ngasih status sama kamu Kak ya, atau vice versa, kalau kamu ada yang lain dia ngerasa kamu nggak bisa kasih status ke dia, jadi dia tuh nggak mau ada dalam hubungan rahasia lagi, cinta dalam diam lagi gitu ya. Terkadang kita kan juga harus saling introspeksi. Siapa di sini yang nggak bisa ngasih status sebenarnya ya? Gitu. Ya aku ngerasa, misal kalau kamu ada yang lain ya, dia kan berharap ada status hubungan gitu, terus dia ngelihat di dekat dia ada yang lebih menarik juga gitu kan. Jadi ya menurut dia, kalau misalnya kamu nggak bisa kasih status ya mending aku sama yang lain, ada yang jelas-jelas gitu. Tapi kalau misalnya dia tuh nggak bisa kasih status sama kamu, dianya ada yang lain ya, aku ngerasa dia kayak lebih memilih sama yang lain itu. Jadi sampai ke depannya itu ya, kalaupun ada komunikasi, coba kamu pikirkan lagi. Sebenarnya nanti ini ujungnya bakal gimana, karena percuma juga kalau dia mau komunikasi lagi tapi dia nggak ngasih kejelasan gitu kan. Kan ada orang gitu ya, bener-bener kayak hantu gitu ya, datang lagi tiba-tiba tapi nanti bisa pergi lagi gitu. Jadi lihat dulu tipe orangnya ini, jangan langsung mudah percaya sama dia, harus lihat dulu bagaimana perubahannya. Oke, kita lihat lagi. Dia kan ini aku lihat dia mau komunikasi. Kita lihat apa sih alasannya pengen komunikasi lagi. Oke, ada strength. Hehe. Queen of Coins, Knight of Swords, Four of Pentacles, Temperance, Knight of Coins, the Moon. Wah, oke. Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Oke. Yang kuat Leo, Pisces, Sagittarius ya, bisa energi aja. Bottom of the deck, The Lovers, strong juga dari Gemini ya. Jadi kenapa dia berubah haluan nih, jadi berubah pikiran pengen komunikasi sama kamu? Karena ya pertama dia tuh ngerasa pengen tahu tentang kamu ya. Ternyata nggak hanya dia yang bikin kamu penasaran, kamu pun bikin dia penasaran. Apalagi ini ada energi yang punya koneksi kuat gitu sih. Itu ada Two of Cups, ada The Lovers. Jadi ya beberapa ini energi spiritual ya. Jadi ada yang bertindak seperti runner and chaser. Kemarin-kemarin kamu memburu dia, sekarang kamu biasa aja, dia memburu kamu ya. Dia ngerasa kayak, dulu kayaknya lo tuh getol banget sama gue, lo masih mau nanya-nanya kabar gue. Terus ada kan beberapa yang diblokir gitu ya. Ada yang udah nggak terhubung kontak di media sosial. Ya dia ngerasa ya wajar sih lo nggak nanya kabar gue, ya mau gimana, gue udah ngeblok atau gue ngapus akun ya. Mungkin gara-gara itu sih lo nggak nanya kabar gue. Tapi ya harusnya lo cari gue dong, lo datangin gue gitu, tapi lo nggak datang. Kenapa ya? Ya dia netting nih, dia berpikir negatif thinking atau netting. Dia ngerasa ya jangan-jangan kamu fokus sama yang lain sekarang. Nah dianya ngerasa
seperti orang yang nggak diperhatikan sama kamu lagi, ya. Dia ngerasa kayak apa ya? Em, ada sesuatu energi yang terus-menerus menarik dia ke kamu, ya. Kamu pun kayak gitu sih, kalau aku lihat ya. Jadi dia selalu penasaran, apalagi kalau kalian punya semacam koneksi kuat, sering bertemu dalam mimpi, suka saling kepikiran gitu ya. Jadi kan kalau kamu tiba-tiba kepikiran dia, kamu kan mau nih tiba-tiba stalking dia, lihat media sosialnya. Nah, dia pun kayak gitu. Dia kalau kepikiran kamu ya, dia stalking kamu. Dia lihat-lihat media sosial kamu. Ternyata kamu sekarang berubah banget ya. Dia ngelihat kamu sekarang lebih menarik. Apalagi beberapa kalian kan ada yang hidupnya udah berubah banget secara karir, secara finansial. Jadi kan dia makin tertarik gitu, kamu kualitasnya bagus banget sekarang gitu. Dan ini ada juga yang memang karena dia tuh kangen sama kamu ya. Dia rindu banget, dia ngerasa kayak kok gue jadi kangen ya, gue jadi rindu ya, pengen komunikasi gitu. Jadi kayak ada rasa pengen tahu kabar kamu, pengen tahu ya kehidupan kamu sekarang. Cuma setelah dia lihat-lihat media sosial kamu ya, dari akunnya atau dari akun palsu, dia jadi ngerasa khawatir gitu, jadi ngerasa takut juga untuk menghubungi kamu gitu. Makanya orang ini perkembangannya lelet banget gitu ya, perkembangannya lambat banget. Mungkin dia harus stalking kamu dulu bertahun-tahun baru bikin pergerakan ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang dia akan berkomunikasi kan, itu timingnya bisa berbulan-bulan lagi, bisa bertahun-tahun lagi. Apalagi ini aku lihat energi kuatnya orang yang lelet gitu ya. Ini kamu dilihat sama orang yang loadingnya lama banget gitu. Jadi harus cari tahu dulu tentang kamu, sudah layak atau belum, udah worth it nggak gitu, baru dia buat pergerakan. Tapi kalau dia merasa sekarang keadaan gue lebih buruk daripada lo, kalau keadaan gue lebih buruk sekarang ya takutnya nanti lo ngetawain gue, lo nanti ngehina gue gimana gitu. Jadi ya gue stalking aja dulu gimana perkembangan lo. Nah gitu. Tapi karena dia lambat, akhirnya ya kamu kan sekarang fokusnya udah ke yang lain. Bahkan nanti ada yang jadi ini disalip duluan sama orang lain. Mungkin nanti jadi ada orang lain yang duluanin dia untuk memfokuskan kamu. Jadi kamu fokusnya ke yang lain nantinya. Nah dia belum sadari itu gitu. Dan ada juga ya yang kayak dia ngegenggam hatinya banget buat kamu karena dia ngerasa kamu yang paling bisa mengerti dia. Dia ngerasa kamu yang paling sabar sih. Soalnya kan kamu tuh kayak ngasih kenyamanan buat dia selama ini. Ada yang diantara kalian orangnya loyal banget ya, bahkan royal banget gitu. Kamu nggak perhitungan sama dia, kamu nggak tanggung-tanggung ya, kamu rela berkorban sama dia gitu ya. Jadi kalau orang yang memang benar-benar baik itu nggak akan bisa dilupakan sebenarnya, sulit banget dilupakan. Dan dia ini loh kayak kembali mempertimbangkan, bahkan dia kadang membanding-bandingkan kamu sama yang lain. Ternyata kamu semakin di depan gitu ya. Kayak merek motor aja ya, kamu semakin di depan. Jadi ya mau sama siapapun dia bandingkan kamu dengan yang lain, kamu tuh kayak tetap lebih banyak kelebihannya. Jadi kalau orangnya seperti itu kan, kamu nggak perlu ngungkit-ngungkit
dia tetap aja tahu kalau kualitas kamu jauh lebih baik daripada yang lain gitu. Dan aku ngelihat ada beberapa kalian ini orangnya dealing sama ini seseorang ini, dia masih tetap kurang mau terbuka sama kamu. Bisa karena dia malu, dia belum berani, bahkan ada yang insecure ya, kayak minder gitu ke kamu. Jadi kalau dia mau datang, ya dia takut nanti malah belum ada kejelasan, bisa dari dia atau dari kamu, kayak sulit banget ngasih kejelasan. Tapi kalau Knight of Pentacles itu ya, Knight of Coins, itu seseorang yang tekadnya kuat gitu sebenarnya. Memang akan komunikasi, cuma memang lambat gitu. Ya, lambat banget. Jadi bisa aja ini nggak hitungan bulan, bisa hitungan tahun. Gitu. Jadi tergantung kamunya sabar nggak menunggu dia gitu. Apalagi ini ya, banyak faktor ya, ada faktor tentang finansialnya, dia mikirin ya hidup gue banyak masalah, belum lagi mikirin keluarga gitu, belum lagi mikirin kerjaan dan sebagainya. Jadi dia kayak menggantungkan hubungan gitu kan, menggantungkan konflik kalian. Cuma dia berharap banget bisa kembali gitu. Dan beberapa ini kan, kenapa dia mau komunikasi, karena dia kayak udah nerima karma gitu. Terutama kalian yang pernah disakiti ya, disakiti sama orang yang brengsek gitu ya. Nggak tahu diuntung atau nggak tahu terima kasih ya, tiba-tiba dia memang kayak nerima karma gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin dia masih angkuh, masih sombong, ngerasa kayak ntar juga lo yang nyariin gue, ntar juga lo yang bakalan kehilangan. Padahal ya setelah dia menjalani karma, dia tahu banget arti kehilangan, dia tahu banget arti kehadiran kamu tuh sangat penting gitu. Dan aku lihat ada juga kalian yang dealing sama orang, dia ngerasa serba salah. Sebenarnya ada tekad banget untuk memperbaiki semuanya, cuma kenapa dia serba salah, mungkin kalian itu udah berbeda banget gitu ya, bisa beda latar keluarga, jadi kalian punya perbedaan mungkin. Beberapa ini ada beda finansial, ada yang udah mapan banget, ada yang belum, ada yang masih adik-adik nih ya. Jadi masih bergantung sama orang tua, bahkan dikendalikan orang tua. Ada juga ini beda kedewasaan, beda ini juga ya, ada beberapa beda religi, beda keyakinan, suku, ras kayak gitu. Jadi ya dia ngerasa serba salah, dia pengen maju tapi dia mikir lagi, nanti kalau kita maju, aku maju, ini ujungnya kemana? Kalau ujungnya nggak jelas ya aku masih belum bisa datang gitu, aku masih belum sanggup untuk bicara. Cuma ada keinginan, memang ya, keinginan kuat banget mau bicara sama kamu, karena prioritasnya itu memang ya pengen banget tahu kabar kamu, nanya kabar kamu. Dan ini ada juga yang memang mau minta maaf gitu. Jadi kalau tentang perbedaan bisa juga kayak apa ya, oke lah kalau memang ada yang lain misalnya gitu ya. Terus kalau yang lain ini bisa kita akhiri hubungan bersama yang lain. Tapi setelah kita ngakhiri hubungan sama yang lain, terus kita cara bersatunya tuh nanti gimana? Kalau masih ada tembok perbedaan di antara kita gitu, masih ada perbedaan. Misal kayak lo ninggalin yang lain atau gue berakhir sama yang lain, terus kemudian nextnya itu gimana? Kita punya perbedaan, nah gue juga bingung menyatukan perbedaan ya, karena ada yang memang beda banget kaliannya, pola pikir kalian pun ada yang berbeda banget gitu ya. Jadi
Ini kalau belum bisa menyatukan perbedaan itu sulit sih memang gitu. Dan kalaupun dia mau komunikasi ya, ini beberapa dari kalian deal sama orang, dia akan komunikasi tapi ya gitu, dia komunikasi bisa kayak nanya kabar, basa-basi doang, terus minta maaf ya, apalagi kan mau lebaran gitu kan. Terus aku lihat ya ada juga yang memang dia mau komunikasi karena ya dia butuh orang kayak kamu gitu kan, ada orang gitu ya datang lagi karena ada maunya. Makanya aku bilang pertimbangkan lagi kalau orang ini datang, apakah pantas kamu servis lagi. Kayak gitu ya, pikirin baik-baik. Oke, kita lihat lagi. Yeah, door to romance, blossoming abundance, goddess of the moon. Okay, rest and rejuvenation, anxiety, angel of strength. Okay. Strong energy, Pisces, Leo, Cancer juga ada ya. Apalagi nih kalau Pisces sama Cancer, hehe, baper banget nih. So aku ngeliat dia memang kayak pengen banget memulai sesuatu yang baru sama kamu ya, hubungan yang baru, pengen banget sebenarnya kayak kita berhubungan baik lagi kayak gitu. Karena setelah dia hitung satu persatu, dia pertimbangkan satu persatu, lebih banyak kebaikan kamu daripada keburukan kamu. Oke lah, secara manusiawi memang kan kamu pasti adalah kekurangan, adalah keburukan, tapi dia renungkan lagi ya, kamu banyak kelebihannya gitu. Dan beberapa ini energinya spiritual banget kayak aku bilang tadi ya. Jadi kamu kan tertuntun nih ke arah spiritual ya, bisa tertuntun karena semesta, atau ya kamu punya spirit guide gitu ya, kamu punya malaikat penjaga, bisa dari leluhur kamu. Nah dianya kayak gitu, apalagi ini ada yang satu vibrasi nih energinya, dia jadi orang yang benar-benar sefrekuensi banget sama kamu, sevibrasi banget sama kamu. Jadi semacam dia sudah ada spirit guide juga sekarang gitu, udah ada yang benar-benar menjadi angel ya, bahkan kayak gitu memang. Ya setidaknya dia sudah ada malaikat penjaga, dia tuh kayak tertuntun juga untuk mengikuti arah kamu, mengikuti jalan kamu gitu. Karena nih orang selama tidak komunikasi sama kamu, banyak yang dia renungkan. Jadi dia tuh selama ini sering banget susah tidur kak ya. Tidak hanya kamu yang susah tidur, dia juga. Makanya aku bilang tadi ada ya, kalian itu ada yang bertemu di mimpi kan. Jadi kamu sebenarnya sejak gak komunikasi sama dia, energi kamu ya mulai melepas, mulai kayak udahlah gue ikhlasin aja, mau dia tuh gak komunikasi juga ya gak apa-apa lah gitu kan. Tapi tiba-tiba dia nongol nih di mimpi kamu. Jadi ya itu kan energi tuh nggak bisa bohong, energi seseorang yang merasa bersalah sama kamu. Jadi ya setelah dia banyak merenung, karena dia sering gelisah ya, dia seperti kayak diketuk hatinya oleh spirit guide-nya ya. Spirit guide-nya itu kayak ngebuka semuanya. Spirit guide itu kayak ngebuka hati nuraninya, kayak gini loh, masalah kalian tuh gini, kamu tuh harusnya memperhitungkan juga kalau seseorang yang kamu blok atau yang ya kamu nggak mau komunikasi,
ini orang ada baiknya juga. Jadi lo coba perhitungkan, lebih banyak kan kebaikannya daripada keburukannya. Nah akhirnya dia sadar gitu kak, dia ngerasa ya iya banyak kebaikan kamu, banyak banget kelebihan kamu daripada kekurangan kamu. So ya dia ngerasa kamu punya sisi yang kuat, sisi yang kuat banget untuk menjadi seseorang yang patut diperjuangkan, karena dia merasa ada kualitas terbaik kamu yang gak dimiliki orang lain gitu. Oke, ini kan bottom of the deck, hostilities. Cuma beberapa ini kan ada yang di-link sama kalian. Sebelum datang, sebelum menghubungi kamu, dia harus membereskan banyak masalahnya ya. Ada masalah uang, masalah utang piutang, ada juga yang masalah kayak masalah keluarga ada, terus ya beberapa memang ini orang lagi menjalani karma. Jadi kalau karmanya belum beres, itu tandanya semesta belum mengizinkan dia berkomunikasi. Jadi aku katakan belum kan, kalau belum berarti belum dalam waktu dekat ini. Jadi orang yang akan berkomunikasi dengan kamu ini energinya memang lambat ya, jadi nggak perlu terlalu berfokus sama dia aja, karena aku lihat kalau kamu semakin menggebu-gebu sama dia, kayak ngerasa nggak sabaran banget dia harus cepet-cepet nih buka komunikasi dengan kamu. Kalau kamu menggebu-gebu gitu, energinya makin menjauh gitu. Tapi kalau kamu benar-benar relax, ikhlasin aja, fokus aja sama kehidupan kamu, apa yang kamu lakukan sehari-hari ya, kamu fokus aja. Dia tuh bakalan mendekat ke kamu. Jadi di saat kamu tuh tiba-tiba benar-benar nggak menuntut dia harus cepat bicara, kamu benar-benar kayak ya bisa dibilang bodoh amat aja ya, energi dia tuh makin mendekat sebenarnya ya. Jadi kita nggak perlu terlalu menggebu-gebu terhadap sesuatu, karena takutnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi lebih baik ikhlaskan, relakan, mau datang cepat atau enggak ya, biarlah itu urusan yang di atas, biarlah itu urusan semesta, urusan dia dan Tuhan gitu ya, gitu. Pada intinya dia akan komunikasi sih, tapi energinya lambat. Oke. Aku ngelihat di sini angka yang dominan ya. Maksudnya sebenarnya ini banyak angka. Bisa ini tanggal spesial, bulan spesial, umur keberapa, umur spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, anything ya. Ada angka 33, angka 50, 52, ada angka 3, ada angka 18, ada angka 19 ya. 52 udah ya. Oke. And then ada angka 4, angka 7, angka 2, angka 1, angka 9, angka 18, angka 8, angka 4, 4-nya muncul lagi ya. Ada 14, ada 18 muncul lagi. Ada 5, ada 3, ada 7, ada 4 lagi. Ada 21, ada angka 2. Oke. Jadi ini angka yang paling sering muncul. Kalau aku lihat angka 4 ya. Angka 4 munculnya banyak nih. Jadi kalau angkanya 4 itu bisa berarti paling cepatnya 4 hari atau 4 minggu ya. Jadi paling cepatnya 4 hari atau 4 minggu akan ada yang komunikasi gitu ya. Tapi paling lama di atas minggu itu bulan ya. Ada yang 4 bulan dan di atasnya ada 4 tahun. Gitu. Aku lihat angka dominan 4, banyak banget 4.
4, 4, 4, 4. Oke. Ya, ada 4 lagi. Jadi itu mungkin diantara kalian rentang waktu orang yang ini akan komunikasi bisa paling cepatnya 4 hari atau 4 minggu lagi. Tapi ada yang paling lama, apalagi ini orang yang super duper lelet, itu bisa 4 bulan lagi atau 4 tahun lagi. Beberapa ada yang gitu ya. Oke. And then bidangnya ya, studi atau kerjaannya, ini ada bidang kayak event gitu ya, entertain, hiburan. Ada yang kerjanya freelance mungkin ya. Ada yang bidang event-event gitu. Ibaratnya ada job dulu, ada event dulu baru dia kerja gitu. Terus ada yang kerja proyekan, proyek ya, ikutan-ikutan proyek gitu. Ada juga yang memang ini ya kayak kontraktor lah ya. Terus ada pertambangan, perkebunan, and then ada punya usaha atau bisnis ya. Ada juga yang ini bidang finance, kayak banker gitu, kerja di bank atau berkaitan sama duit ya, keuangan. And then ada bidang yang kerja di gedung ya, berarti karyawan gitu, karyawan swasta atau pegawai negeri. Ada bidang pendidikan, ada agama. Ini ada yang bergelut sama sains ya, sains, ilmu pengetahuan. Oke, lalu ada yang punya kayak kulineran gitu ya, usaha makanan mungkin dia, atau usaha di bidang fashion ada ya. Terus ada di bidang yang menggunakan internet gitu, pakai komputer ya, mungkin dia orang IT, teknologi informasi. And then ada bidang kesehatan, oke, dokter, bidan, perawat atau analis, apapun lah tentang kesehatan. Ada juga tentara, ada bidang hukum juga ya, jaksa, pengacara, notaris, ini hakim ya. Kemudian ada bidang sosial kalau aku lihat gitu, sama ini pariwisata kayak perhotelan gitu. Itu sih beberapa ya, ada di antara kalian berkaitan sama itu. Oke. Kita lihat hurufnya. Mungkin di antara kalian ada yang namanya punya huruf ini gitu. Oke. Ini ada W atau W. Ini ada huruf M. Ada B. Ini ada R. Ada huruf T.
Ini ada X ya. Kalau X pas live ya. Beberapa ini ada yang orang masa lalu jadi X. And then ada D. Ada O. Ada huruf P. Ada huruf I. Ada N. Kemudian ada huruf U. Oke. Kelihatan? Ya. Ini ya. Jadi ini ada huruf W, M, T, U, B, R, X, I, D, O, P, N. Jadi mungkin ada huruf ini di nama kalian, di antara kalian ya. Oke, so ini ya, ini dulu readingan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.